Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada masalah teknis sedikit ya. Oke, kita tadi kalau nggak salah bahas klorofil. Oke, fine. Klorofil itu merupakan zat hijau daun ya, atau pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Ini kaitannya dengan oksigen sebenarnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi klorofil dengan rutin, itu sebenarnya kita membantu sistem peredaran darah kita dalam menyalurkan oksigen. Nah, saya juga menyarankan mengkonsumsi klorofil dengan rutin. Kenapa? Karena konsumsi klorofil dengan rutin ini sebenarnya banyak manfaatnya karena dia mengandung zat besi yang tinggi. Zat besi ini sebenarnya komponen yang membuat HB kita juga jadi sehat sehingga mampu mengedarkan oksigen dengan baik di darah kita. Alright, salah satu tanaman penghasil klorofil yang terbaik adalah alfalfa ya. Memang alfalfa ini nggak ada di Indonesia, ada di daerah Timur Tengah sana, dan memang hanya tumbuh di daerah-daerah yang kering. Kenapa alfalfa yang diambil oleh PT Keling Indonesia? Karena alfalfa ini julukannya itu bapak segala tumbuhan karena nutrisinya yang tinggi. Jadi kita mencari sumber tanaman hijau yang terbaik klorofilnya, ya akhirnya jatuh ke alfalfa. Nah, alfalfa inilah yang kita ekstraksi menjadi minuman K-liquid klorofil. Dan manfaat dari daun alfalfa sendiri sebenarnya udah banyak ya, udah lama ada di dunia dan memang sudah banyak dikonsumsi di mana-mana, dan banyak juga yang menggunakan ini sebagai terapi secara turun-temurun. Nah, keunggulannya K-liquid klorofil dibandingkan mungkin dengan produk lain yang serupa dengan klorofil di luaran sana. Kenapa kita harus memilih yang PT Keling Indonesia punya? Karena sumber klorofil kita terbaik. Dari mana? Dari alfalfa. Kedua, organik alfalfanya. Dan kita kenal alfalfa itu kaya nutrisi. Terus kemudian, klorofil kita juga mengandung UIE, Universe Induced Energy, di mana bisa membuat ukuran dari molekul itu jadi lebih kecil, penyerapannya jadi lebih oke, dan akan lebih kaya akan energi. Bahkan banyak hal-hal yang testimoni dari beberapa orang yang mengkonsumsi klorofil, mungkin bukan beberapa ya, banyak juga yang mengkonsumsi klorofil itu merasa setelah dia mengkonsumsi klorofil, dia merasa lebih bertenaga badannya, karena mungkin aliran darahnya jadi lebih baik dan lain sebagainya, jadi lebih berenergi. Plus juga dia sifatnya alami, ya, karena dia memang natural, bebas dari bahan kimia dan tidak mengandung perasa dan pengawet at all, tidak mengandung perasa dan pengawet. Jadi organik, alami, tidak mengandung perasa dan pengawet, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Bahkan bisa dikonsumsi pada anak-anak juga. Ibu hamil boleh nggak konsumsi klorofil? Boleh jawabannya. Ya, bahkan baik sekali karena memang dia butuh zat besi yang tinggi. Pada umumnya biasanya ibu hamil HB-nya agak rendah. Cuma saran saya dikonsumsinya rutin ya, 1 sloki 1 kali sehari. Terus kemudian K-Sauda VCO. Bicara soal K-Sauda VCO ini adalah salah satu produk unggulan yang ada di kita. Apa sih isinya? Apa sih bentuknya? Bentuknya ini merupakan soft gel. Bentuknya soft gel, ya seperti minyak ikan gitu. Nah, cuma warnanya agak lebih berbeda. Kandungannya apa? Kandungannya itu habatus sauda, VCO, dan vitamin E ada di dalam sana. Jadi ada dua dua zat aktif yang ada jelas gitu ya, habatus sauda dan VCO. Habatus sauda itu jintan hitam, VCO itu minyak kelapa yang tidak melalui proses pemasakan, atau minyak kelapa perawan kita bilangnya, tidak melalui proses pemanasan, sehingga kemurniannya itu terjaga dan kadar asam lemak tak jenuhnya itu jauh lebih baik ya. Nah, kita tahu juga bahwa Rasulullah juga sempat bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu hendaknya kalian mengkonsumsi habatus sauda karena mengandung obat untuk segala jenis penyakit kecuali kematian. Nah, jadi sebenarnya ini sudah jadi alasan yang kuat untuk kita untuk rutin mengkonsumsi habatus sauda. Nah, apa sih, kita bedah deh, habatus sauda ini mengandung apa sih sebenarnya? Habatus sauda ini itu kaya akan nutrisi, itu jelas. Jadi untuk bicara soal mikronutrien yang tadi saya bahas, vitamin, mineral, elektrolit, dia banyak sekali kandungannya. Ya, kalsium, natrium, kalium, itu banyak sekali pada habatus sauda. Ya, jadi membuat tubuh kita jadi lebih baik dan metabolisme jadi lebih bagus. Menurunkan kolesterol, iya, karena dia punya minyak aromatik yang baik, dan kandungan omega 3 dan 6 juga cukup baik ya. Terus kemudian ada
timoquinone. Timoquinone ini menurut beberapa penelitian tidak hanya untuk asam lambung tapi juga baik untuk orang dengan penyakit-penyakit keganasan seperti tumor, kanker atau apa. Sebagai zat anti kanker, timoquinone ini sudah banyak yang teliti. Ya, belum lagi yang lain-lain ya, kayak timol, carvacrol dan lain sebagainya dari minyak atsiri atau minyak aromatiknya yang bisa membantu untuk meredakan peradangan. Jadi pada orang yang asam lambung tinggi itu umumnya terjadi proses peradangan pada lapisan mukosa di permukaan lambungnya. Nah, itu bisa diatasi dengan zat-zat ini, nigelisin, nigelidin, timol, dan carvacrol. Oke, lalu kemudian virgin coconut oil. Nah, virgin coconut oil ini sebenarnya oleh leluhur kita, nenek moyang kita itu sudah banyak digunakan, sudah banyak dikonsumsi, dimakan atau apa segala macam. Bahkan orang dulu juga memasak dengan menggunakan minyak kelapa ya. Cuma manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah sebagai sumber energi ya. Pada orang-orang yang sekarang kan lagi ngetren tuh diet ketofastosis. Nah, diet ketofastosis itu biasanya untuk konsumsi VCO ini mereka sering konsumsi. Bahkan minyak kelapa yang bukan virgin pun mereka sering konsumsi karena mereka bisa memberikan energi lebih banyak karena bersumber dari minyak yang bisa memberikan energi secara bertahap, tidak cepat membuat gula darah itu cepat tinggi. Lalu kemudian asam lambung. Pada orang penderita asam lambung, virgin coconut oil ini baik karena bisa menghambat produksi berlebihan dari asam lambung. Jadi cara kerjanya agak mirip dengan cara kerja obat juga ya. Lalu kemudian untuk daya tahan tubuh, nah asam laurat, asam kapratnya, kemudian ada monolaurinnya ini sebenarnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sebagai anti radang juga. Nah, kenapa kita memilih virgin coconut oil dari PT Keleng Indonesia? Kenapa nggak yang lain? Karena dia mengandung dua bahan sekaligus, ya, sehingga manfaatnya jauh lebih banyak. Biasanya di luaran, ya habatus sauda sendiri, virgin coconut oil dan virgin coconut oil sendiri, sehingga dikonsumsinya agak repot. Yang kedua, sediaannya soft gel, sehingga bahan yang berkhasiat dari habatus sauda dan virgin coconut oil ini tidak rusak, plus lebih nyaman dikonsumsi. Biasanya pada saat orang mengkonsumsi habatus sauda biasa akan terasa panas di tenggorokan dan di lambungnya. Perutnya akan panas, ulu hatinya. Kalau dia hanya mengkonsumsi habatus sauda saja. Untuk mengkonsumsi virgin coconut oil aja nggak semua orang sanggup mengkonsumsi minyak kelapa dengan langsung diminum gitu, nggak semua orang sanggup. Biasanya dicampurkan dengan makanan sehingga agak sukar dihitung takarannya. Nah, kita dengan menggunakan soft gel ini, selain kita lindungi bahan berkhasiatnya sehingga dapat diserapnya dan lebih nyaman ditelannya, nah kliennya juga atau orang-orang yang mengkonsumsi juga jadi lebih enak gitu ya. Jadi lebih gampang menentukan dosisnya. Oh, cukup 2 kali 1 soft gel sehari, atau sekali minum 2 soft gel saja cukup. Jadi seperti itu. Lalu kemudian halal. Jadi dia tidak mengandung bahan kotor yang maksudnya itu haram ya, seperti soft gel dari plasenta yang mengandung babi atau apa. Soft gel ini dari rumput laut ya, jadi bersifat alamiah. Lalu kita bicara olive oil atau minyak zaitun. Minyak zaitun ini lazim dikonsumsi di Timur Tengah, bahkan di Asia Timur juga dikonsumsi, tetapi di Indonesia jarang dikonsumsi karena apa? Karena buah zaitun tidak tumbuh di negara-negara tropis, umumnya tumbuh di daerah-daerah panas dan lain sebagainya. Tapi manfaatnya sebenarnya banyak, sangat banyak. Ya, di surat An-Nur ayat 35 itu Allah berfirman, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur atau sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Jadi sebenarnya manfaat dari minyak zaitun ini banyak. Bahkan dalam surat At-Tin juga itu disebutkan Allah pun bersumpah demi buah yang berkhasiat ini gitu loh. Artinya memang manfaatnya banyak. Dan setelah dikaji oleh para peneliti, ternyata memang minyak zaitun ini manfaatnya banyak sekali.
ya, sebagai sumber asam lemak yang baik dalam tubuh kita. Nah, bicara soal zaitun, oke, kita coba fokus di slide-nya ya. Bicara soal zaitun dan minyak, bicara soal lemak tadi, kita bedah lemak yuk. Lemak ini terdiri atas dua sebenarnya. Ada lemak yang baik untuk kesehatan kita, ada lemak yang kurang baik atau lemak jahat dalam tubuh kita. Nah ya, kita lihat dulu yang lemak jahat. Lemak jahat ini yang biasa dalam bahasa awam itu disebut sebagai kolesterol. Nah, kalau kita periksa cek kolesterol dalam tubuh kita, ini kan kita cek kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol LDL, kolesterol trigliserida, atau ya kita sebut sebagai trigliserida aja ya. HDL, LDL, trigliserida. Nah, yang mana yang buruk sebenarnya? Yang orang bilang kolesterol jahat itu LDL dan trigliserida. Tidak boleh terlalu tinggi kadarnya dalam darah. Kalau yang HDL biasanya jumlahnya harus dijaga dan jangan sampai terlalu rendah ada di dalam darah. Nah ya, yang bisa menyebabkan masalah pada jantung, pada diabetes juga, pada masalah-masalah yang lain itu sebenarnya adalah kolesterol yang sifatnya LDL dan trigliserida. Dan ini banyak pada lemak yang tidak baik, yaitu lemak jenuh. Nah, karena lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar LDL. Ada pada makanan yang dimasak dengan minyak yang terhidrogenasi atau minyak yang diolah. Jadi minyak yang diambil dari buah, misalnya buah sawit yang diambil dari kelapa dalam proses, terus kemudian diproses dengan menggunakan pemanasan. Jadi minyak-minyak yang diproses dengan menggunakan proses pemanasan itu sebenarnya sudah menjadi lemak jenuh dia, apalagi kalau dia digoreng berulang-ulang. Kebiasaan di Indonesia, kita memasak sesuatu, menggoreng sesuatu itu dengan menggunakan minyak yang banyak, tenggelam. Kalau kita goreng ikan, ikannya pertama berenang di laut, lalu kemudian berenang lagi dia di dalam minyak. Jadi 2 kali berenangnya. Nah, di dalam penggunaan minyak yang seperti itu kan kita pasti ingin berhemat kan, nggak pengen boros minyaknya. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah minyak yang sudah kita pakai itu kita simpan lagi, lalu kemudian kita olah lagi ke makanan berikutnya. Makin jenuh minyak itu, maka makin tinggi kadar LDL-nya. Nah, jadi lemak jenuh yang tadi saya sebutkan yang bersumber dari minyak kelapa, minyak sawit, termasuk produk susu yang kaya lemak, ya, jadi produk-produk dairy yang kaya lemak seperti susu full cream, terus kemudian keju, terus kemudian daging juga yang mengandung lemak, gajih, daging sapi ya mengandung lemak, daging kambing yang mengandung lemak, gajihnya itu, nah itu kan mengandung lemak yang tidak baik atau lemak jenuh yang banyak. Kalau kita makan kebanyakan, maka bisa meningkatkan kadar LDL dalam tubuh kita. Tapi ada lemak yang lebih sadis lagi. Tidak hanya dia meningkatkan kadar LDL, tapi dia juga menurunkan kadar HDL dalam tubuh. Udahlah dia ningkatin LDL, buruk buat tubuh kita, dia nurunkan HDL yang sebenarnya kolesterol baik dalam tubuh kita. Ada di mana? Namanya lemak trans. Lemak trans ini terdapat pada margarin, mentega putih, biskuit, makanan cepat saji, donat, dan lain sebagainya. Lemak trans ini memuat makanan terasa crispy. Ini lemak-lemak jenuh, baik lemak jenuh maupun lemak trans, nggak bisa kita hindari dalam berpuasa. Semuanya suka makan gorengan, bener nggak? Semuanya suka makan gorengan. Tapi gini, yang saya mau tekankan adalah, kalaupun kita sukar menghindari gorengan itu, maka mungkin kita bisa mengurangi sedikit. Kalau agak susah juga untuk mengurangi, minimal diimbangi dengan lemak yang baik. Kalau kita imbangi dengan lemak yang baik, maka keseimbangan kadar lemak darah kita akan tercapai. Jangan berat sebelah, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya manusia itu jangan berat di dosa, pahalanya juga harus ada gitu. Jadi imbang sehingga tubuh pun bekerjanya dengan optimal dan kita terhindar dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, lemak yang baik ini contohnya adalah lemak tak jenuh tunggal. Jadi kalau lemak jahat itu lemaknya jenuh, maka kalau lemak baik itu lemaknya tak jenuh. Nah, ada lemak tak jenuh tunggal, ada lemak tak jenuh ganda. Contohnya adalah omega 9 pada lemak tak jenuh tunggal. Ini ditemukan pada minyak zaitun, minyak canola, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Ya, yang tak jenuh ganda ini ditemukan biasanya pada hewani. Jadi lemak dari ikan.
Nah, orang yang sering rutin mengkonsumsi ikan ini biasanya kadar omega 3 dan omega 6-nya itu akan tinggi, makanya banyak yang menyebutkan kan orang kalau sering konsumsi ikan itu lebih pintar, lebih sehat, jantungnya lebih baik dan apa segala macam karena kandungan omega 3 dan omega 6 ini tadi. Ya. Nah, selain pada ikan, dia juga banyak pada biji-bijian juga seperti kayak minyak biji bunga matahari misalnya. Nah, jadi yang saya mau tekankan adalah keseimbangan antara lemak tidak baik dan lemak baik ini harus ada. Jadi kalau memang kita mengkonsumsi gorengan, kita sulit menghindar dari makanan-makanan yang berminyak, yang mengandung lemak jenuh, lemak trans, maka jangan lupa konsumsi juga lemak baiknya. Biar imbang gitu loh. Oke. Nah, kita coba bedah extra virgin olive oil atau minyak zaitun. Kok extra virgin, dok? Kan bahasanya gitu ya. Kok virgin aja nggak cukup, dok? Atau olive oil saja tidak cukup? Jadi ada perbedaan proses ya antara extra virgin, dan olive oil biasa. Kalau yang kita lihat dalam kemasan olive oil biasa, nah itu biasanya olive oil yang dalam proses pemasakan atau minyak dengan proses dehidrogenasi. Itu sebenarnya tidak sebaik virgin olive oil. Nah, virgin olive oil itu merupakan perasan kedua dari buah zaitun yang diperas lalu kemudian menghasilkan minyak. Tapi perasan pertamanya yang paling bagus, yang nomor satu, yang premiumnya ini adalah extra virgin olive oil. Nah, jadi extra virgin olive oil ini kalau dilihat harganya juga berbeda dengan olive oil biasa. Nah, jadi sebenarnya ada kelas dari olive oil itu sendiri. Ya, dan yang paling bagus yang mana, dok? Yang pasti yang extra virgin olive oil. Tapi mengolahnya juga nggak boleh sembarangan. Oke, nanti kita akan bahas ya. Apa kandungan gizi yang ada pada extra virgin olive oil atau minyak zaitun ini? Yang senyawa, ya bisa dibilang sebagai pencegahan anti kanker yang paling baik. Apa itu? Polifenol. Lalu kemudian coba kita lihat nih ada oleo chantal. Oleo chantal ini merupakan satu farma. Oke, oleo chantal ini merupakan satu zat antioksidan yang sebenarnya sangat baik untuk mencegah proses apoptosis. Sorry, bukan mencegah ya, mempercepat proses apoptosis. Ya, jadi oleo chantal ini bisa mempercepat proses apoptosis sehingga zat atau sel kanker itu lebih cepat rusak dia. Yang biasanya rusak dalam 1 kali 24 jam, ini dalam 1 sampai 2 jam itu bisa dipercepat oleh zat oleo chantal ini. Makanya kita dari PT Keling Indonesia biasanya kalau orang-orang berkonsultasi terus kemudian tanya apa nutrisi yang bisa saya konsumsi sebagai pendamping kemoterapi saya, dok, sebagai pendamping terapi kanker saya, dok, saya menyarankan biasanya dia konsumsi extra virgin olive oil karena mengandung oleo chantal ini tadi. Ya, antioksidannya juga tinggi sekali. Ya, terus kemudian ada pada jantung dan otak, yes, jelas. Tadi seperti saya bilang, sama seperti minyak ikan, minyak zaitun juga mengandung lemak tak jenuh tunggal. Ya, ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9, tapi utamanya dia ada di omega 9-nya. Ini bisa membantu untuk menjaga sel-sel saraf pada otak dan juga membuat kerja jantung jadi lebih baik karena menjaga pembuluh darah supaya tidak gampang terbentuk plak. Nah, lalu kaya akan vitamin E, vitamin K, dan anti-aging. Ini penting buat saya kasih tahu kenapa. Saya pernah membaca satu riwayat bahwa Nabi Muhammad sendiri ya itu menggunakan minyak zaitun itu sebagai pelembab rambut dan janggutnya sehingga rambut dan janggutnya ini sehat gitu. Karena apa? Karena mengandung vitamin E tadi sebagai antioksidan. Nah, dipakaikan untuk moisturizer apa bagus, apalagi kalau dikonsumsi. Oke, keunggulan olive oil ini dibandingkan extra virgin olive oil yang lain, mungkin yang banyak berasal dari Italia. Nah, keunggulan ke olive oil kita ini sebenarnya kita lihat dari derajat keasamannya yang rendah karena memang dia extra virgin. Lalu yang kedua, dia organik. Proses penanamannya ya itu ditanam di perkebunan di pegunungan Atlas di Maroko, itu diprosesnya secara organik.
di penanamannya secara organik, dan prosesnya juga produksinya juga organik. Terus kemudian dia extra virgin, yang seperti saya bahas tadi di awal, bahwa kualitas minyak zaitun itu ditentukan dari dia extra virgin, atau hanya olive oil biasa. Kalau hanya olive oil biasa, biasanya sih nggak terlalu mahal harganya, karena hanya digunakan untuk proses penggorengan, untuk proses penumisan dan lain sebagainya. Tapi kalau virgin dia lebih mahal, dan extra virgin dia lebih mahal lagi karena kandungannya lebih baik, nutrisinya lebih bagus, lebih komplit. Plus extra virgin olive oil itu idealnya disimpan dalam botol yang gelap, ya, botol gelap. Habis itu botolnya pun harus kaca. Jadi tidak bisa disimpan dalam botol plastik atau jerigen sebenarnya kalau extra virgin olive oil. Saking sensitifnya dia terhadap proses oksidasi. Terkena sinar matahari aja dia akan rusak sebenarnya kandungannya. Jadi dia harus disimpan dalam botol kaca, dan botol kacanya pun harus gelap. Ya. Nah, maka itu sebenarnya extra virgin olive oil ini harus dijaga ekstra. Plus cara mengolahnya juga tidak boleh digunakan untuk proses pemanasan yang sangat lama gitu ya. Misalnya menumis dengan waktu yang lama itu sebenarnya nggak terlalu disarankan. Lebih disarankan dia dengan diberikannya itu pada saat makanan itu sebagai dressing saja, tidak sebagai minyak untuk menumis yang lama gitu loh. Tapi kalau hanya menumis saute sebentar saja nggak ada masalah, insya Allah masih terjaga. Nah, lalu kemudian rasa khasnya ada, aromatiknya ada premium grade, dia berasal dari perkebunan zaitun di kaki Bukit Atlas ya. Oke. Lalu kemudian kita beralih ke madu. Nah, K-Honey 5 in 1. Ini merupakan produk terakhir yang saya presentasikan. K-Honey 5 in 1 ini merupakan madu asli. Apa yang membedakan madu asli dengan madu tidak asli? Madu asli itu adalah madu yang tidak bercampur dengan gula. Ya, cara membedakannya nanti saya akan coba jelaskan ya. Nah, jadi dia merupakan madu asli yang tidak bercampur dengan gula, yang dilengkapi dengan 4 bahan lainnya, yaitu royal jelly, ekstrak dari kurma, ekstrak dari anggur, dan ekstrak dari buah delima. Di mana buah-buahan ini merupakan buah-buahan yang akrab lah ya dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Nah, madu merupakan minuman yang kaya manfaat ya. Ada dalam surat An-Nahl ayat 69, dan Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, ini bicara soal kurma ya. Kurma itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Ya. Oke. Jadi semuanya sudah dalam paket komplit dalam madu kita ini. Nah, apa keunggulannya? Ya, apa kelebihan madu dan kurma dibandingkan pemanis-pemanis yang lain seperti gula pasir misalnya? Terus kemudian beda madu dan kurma dibandingkan sumber buah yang lain, apa keutamaannya? Pertama, madu dan kurma, ya terutama madu ini, dia kaya akan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Kurma juga kaya akan fruktosa, gula buah, sehingga bisa memberikan energi lebih baik. Ya, mengandung gula alami sehingga orang tidak mudah lelah dan lapar. Kenapa? Karena serat. Ini dia kaya nutrisi, sehingga dia kaya akan serat. Dengan tingginya serat pada kurma, kita itu nggak gampang lapar sebenarnya. Nah, jadi seperti ada yang membuat lambung kita itu jadi lebih awet, kenyangnya gitu ya. Lalu kemudian madu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi sebenarnya banyak orang menyangka madu ini hanya mengandung karbohidrat. Enggak. Enzim pun dia mengandung, madu pun mengandung enzim yang cukup banyak. Protein ada, mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak memang. Oke. Mengandung mineral yang cukup banyak, jelas. Ya, kalium yang tinggi pada madu ini sebenarnya baik dikonsumsi. Ya, untuk menjaga otot kita, otot jantung kita agar baik. Magnesium untuk angkutan oksigen kita juga bagus sekali, untuk otot kita bagus. Ya, membuat lebih kenyang karena akan serat. Lalu kemudian pada proses pencernaan. Nah, ini menarik. Madu ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ada poin yang dapat menjaga kesehatan lambung. Kenapa? Pada orang-orang yang mengalami luka pada lambung, umumnya biasanya sakit lambungnya itu lama teratasinya. Ya, dan dia sangat sensitif. Telat makan dikit, nyeri, dan lain sebagainya.
Nah, kita sarankan dia untuk rutin mengkonsumsi madu. Kenapa? Karena rutin mengkonsumsi madu ini bisa membunuh kuman yang bersarang ada di luka lambungnya. Jadi pada saat lambung luka, biasanya ada lukanya di dalam itu ada kuman yang memang sangat tahan asam, namanya Helicobacter pylori. Nah, kuman yang tahan asam, yang bernama Helicobacter pylori itu sebenarnya dia sangat sensitif dengan madu. Juga sangat sensitif juga terhadap minyak zaitun. Jadi perpaduan antara minyak zaitun dan madu itu sangat baik sebenarnya dikonsumsi pada orang-orang yang sedang mengalami masalah pada lambungnya atau mungkin luka pada lambungnya. Ya, kurma mampu menghindari terjadinya sembelit karena mengandung serat. Ya, itu sudah kita bahas tadi ya. Oke. Kenapa kita pilih Honey 5 in 1? Produk madu banyak banget di luaran sana. Apa sih? Nah, cuma gini. Produk madu memang banyak, tapi apakah kita bisa menjamin produk madu itu asli atau tidak? Nah, saya berani bilang produk madu kita madu yang asli karena berasal dari lebah pilihan. Ya, lebahnya merupakan Apis mellifera yang berasal dari Brazil, tetapi diternakannya di Malang di Indonesia. Plus, dia tidak mengandung gula tambahan. Dan juga tidak mengandung air. Cara mengujinya juga bisa diujikan. Oke, ngomong-ngomong soal webinar ini, kita juga punya sesi tanya jawab habis ini. Jadi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan daripada pemirsa. Nanti saya akan jawab satu persatu pertanyaannya ya. Oke, lalu kemudian cara menguji madu ini asli atau tidak, artinya madu ini mengandung tambahan gula atau tidak, sebenarnya gampang dengan cara dipanaskan di atas sendok ya. Jadi teteskan beberapa tetes madu, lalu kemudian panaskan di atas sendok. Kalau memang madu itu asli, maka pada saat dia mendidih lalu kita tempelkan di tisu, dia tidak akan membentuk karamel. Kalau dia mengandung gula, maka dia akan membentuk karamel atau kristal sebenarnya. Nah, tapi kalau dia tidak mengandung gula, biasanya dia akan larut dan akan tembus ke bawah. Nah, lalu standar nasional untuk madu itu adalah dia mengandung enzim. Dari mana kita tahu madu ini asli dan mengandung enzim yang masih stabil? Itu dia mengandung gas. Jadi enzim itu dia mengandung gas dan akan menghasilkan gas. Jadi indikatornya adalah pada saat kita buka kemasan dari madunya itu, apakah dia mengandung gas atau tidak, biasanya akan terjadi peningkatan gitu loh. Peningkatan volume dari madunya itu sendiri yang ada di dalam botol kacanya. Jadi kalau kita buka botolnya, akan ada tekanan dari bawah biasanya kalau memang dia masih mengandung enzim yang masih stabil. Ya, jadi dari mana kita bisa dapatkan enzim stabil ini? Melalui proses pengolahan tanpa pemanasan. Lalu kemudian sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia dan diakui halal dan sudah mempunyai izin resmi dari Badan POM. Sehingga ini bukan madu liar yang kita ambil dari hutan atau apa segala macam yang sebenarnya kadar keamanannya masih rendah. Jadi ini sebenarnya sudah melalui izin yang cukup baik, lalu kemudian terbukti asli, mengandung enzim yang baik pula. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mengkonsumsi ini sebenarnya, gitu, atau mengkonsumsi madu yang lain. Boleh diuji sih sebenarnya ya. Oke, cara mengkonsumsinya. Dok, bagaimana cara mengkonsumsi produk-produk yang dipresentasikan tadi pada saat kita sedang menjalankan puasa ini? Nah, kalau untuk Honey 5 in 1 atau mengkonsumsi madu ini, kita bisa konsumsi madu ini pada saat kita berbuka puasa. Sahur boleh nggak? Boleh aja. Dengan cara seperti apa? Diminumkan langsung, 1-2 sendok makan? Boleh. Dicampurkan dengan minuman hangat? Boleh. Dicampurkan dengan minuman dingin? Nggak masalah. Dijadikan sebagai pengganti gula? Jauh lebih bagus. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya sebenarnya banyak. Ya, daripada mengkonsumsi gula buatan, gula rafinasi yang berbahaya buat kesehatan, mendingan madu sebenarnya. Udah jelas ya kenapa. Terus kemudian pada saat santap sahur, ya, upayakan memang menggunakan olive oil sebagai minyak untuk memasaknya. Atau kalau memang nggak suka dicampurkan dengan makanan, dikonsumsi langsung dengan sendok makan juga boleh.
Dikonsumsi langsung dengan menggunakan sendok makan juga boleh, tapi nggak banyak orang yang sanggup mengkonsumsi itu. Ya, jadi saran saya sebenarnya buat orang-orang yang nggak sanggup mengkonsumsi minyak zaitun langsung, itu bisa dicampur lewat apa misalnya. Contohnya makanan seperti gado-gado. Gado-gado kan udah adem ya, udah nggak terlalu panas lagi. Itu bisa diberikan minyak zaitun 2 sendok makan, lalu kemudian dikonsumsi sampai habis, itu akan jauh lebih enak. Mengkonsumsi dengan buah, enak, dengan buah potong. Saat kita berbuka puasa, kita makan kurma 3 buah, lalu kemudian kita makan buah-buahan misalnya semangka, melon, apa segala macam, campur dengan madu, campur dengan minyak zaitun, itu akan jauh lebih baik. Atau orang Indonesia senang nyambel. Aduh, lapar saya. Bicara soal sambal itu kan sudah adem ya, bisa dicampur dengan minyak zaitun, akan memberikan aroma yang lebih baik. Jadi, oke, kita bisa konsumsi dengan berbagai macam cara. Yang penting minyak zaitunnya tidak dipanaskan terlalu lama. Dipakai untuk menumis boleh, tapi hanya menumis sekedar saja, tidak sampai terlalu lama. Menumisnya mungkin 1 menit saja gitu. Oke, lalu kemudian sebelum tidur malam mengkonsumsi Sauda VCO. Ini bagus untuk mengoptimalkan metabolisme kita, menjaga organ hati kita pada saat sedang istirahat. Ya, Sauda VCO ini kandungannya tadi habatus sauda dan virgin coconut oil ya, sebanyak 2 soft gel. Buat anak-anak gimana? Bocorin soft gelnya bisa, tapi biasanya akan jauh lebih panas. Dan buat anak-anak biasanya kita nggak terlalu sarankan Sauda VCO dulu. Di atas 12 tahun baru dia boleh konsumsi Sauda VCO, kecuali anaknya suka ya. Terus kemudian minum minuman yang sehat, yang bernutrisi, yaitu K-Liquid Chlorophyll. Ya, pada saat waktu sahur dan berbuka puasa, artinya 2 kali sehari, masing-masing 1 sloki. 1 sloki ini bisa dilarutkan dalam 250 cc air. Ya, 250 cc air. Bisa berupa air susu, boleh, nggak ada masalah. Mau air dengan campuran madu, boleh, ditambahkan klorofil, nggak ada masalah. Jus buah ditambahkan klorofil, 1 sloki juga nggak ada masalah. Tidak harus air putih saja. Ya, jadi air yang kita suka. Yang jangan sih kopi dan teh ya. Nah, jadi campuran klorofil dengan minuman yang lain itu cukup baik sebenarnya untuk melengkapi gizi kita selama bulan puasa. Oke, ini akhir dari presentasi saya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, yang ada di dalam Facebook. Oke, bisa saya lihat. Oke, yang pertama. Oke, pada saat sahur bagusnya konsumsi apa ya? Pada saat sahur ada baiknya kita konsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, karena makanan sahur itu kita persiapkan dan kita konsumsi itu untuk persiapan kita berpuasa seharian penuh. Jadi pastikan ada karbohidratnya. Ya, ada juga proteinnya. Ada lemak dan ada vitamin dan mineral. Dalam hal ini kita bisa konsumsi sebenarnya. Nah, kalau dilihat di sini, pada saat sahur itu mengkonsumsi klorofil. Jadi klorofil kita konsumsi pada saat perut sedang kosong, baru bangun sahur, kita konsumsi klorofil, lalu kemudian minum air putih, terus kemudian makan sahur, lalu kemudian makan makanan yang memang bisa dicampur dengan olive oil. Misalnya ya buah-buahan atau kemudian sayuran yang sudah ada di piring kita campurkan dengan olive oil sedikit, aduk-aduk, terus kemudian kita konsumsi supaya dapat keseimbangan lemak baik dan lemak tak baiknya tadi. Nah, itu bisa dikonsumsi. Jadi kalau untuk pilihan menunya sendiri sebenarnya cukup bebas ya. Cuma saya sarankan sebenarnya kalau untuk sahur itu pilihan karbohidratnya itu jangan pilihan karbohidrat yang sifatnya itu high GI, yang cepat sekali menaikkan kadar gula darah. Contoh makanan-makanan yang high GI itu adalah nasi putih sebenarnya. Sebenarnya nasi putih, terus kemudian mie instan atau mie kuning gitu ya, bihun. Nah, itu sangat cepat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Pasta. Coba konsumsi makanan yang menaikkan kadar gula darahnya itu secara bertahap atau yang kita sebut sebagai low GI. Makanan-makanan atau karbohidrat yang mengandung low GI atau yang golongan low GI itu antara lain sebenarnya nasi merah, ya, golongan sereal kayak oats itu sebenarnya bisa.
terus kemudian seperti roti gandum, itu baik sebenarnya dikonsumsi pada saat sedang sahur. Ya, cuma hindari juga sahur kita tidak mengkonsumsi apapun, hanya minum air putih, itu juga sebenarnya nggak baik buat tubuh kita, agak berbahaya ya, karena memang tubuh kita sebenarnya butuh bekal yang cukup untuk berpuasa. Jadi sebenarnya pilihan untuk karbohidratnya itu yang lebih diperhatikan, dan lengkapi gizinya, tidak hanya karbohidrat dan lauk saja, atau makanan pokok dan lauk saja. Pastikan ada sayur-sayuran dan buah-buahan ada juga di piring kita. Terus kemudian pertanyaan kedua, bagi orang yang mengalami diabetes dan ingin berpuasa, produk mana yang paling disarankan? Untuk orang-orang yang menderita diabetes tipe 2 atau mungkin tipe 1 juga, atau diabetes lah ya, pada umumnya itu sebenarnya yang kita sarankan itu adalah, pertama, dia harus berkonsultasi dulu dengan dokternya, apakah dia boleh berpuasa atau tidak. Itu yang pertama. Ya, lalu kemudian dokter akan memberikan beberapa nasihat ya, seperti ya makannya harus teratur, terus kemudian jumlah kalorinya berapa, disesuaikan dengan kegiatannya dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian produk mana yang paling disarankan adalah produk yang sifatnya itu bersumber dari karbohidrat yang baik. Ya, yang jelas kita tidak akan sarankan pasiennya untuk mengkonsumsi gula pasir terlalu banyak, atau minuman atau makanan yang mengandung gula yang terlalu banyak. Kita sarankan makanan yang memang mengandung gula alamiah yang bagus, gula yang berasal dari buah, gula yang berasal dari madu dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan sebenarnya, ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Dan saran saya bagi orang yang diabetes juga, jangan terlalu menghindari makan karbohidrat, karena dia saat itu butuh karbohidrat. Kalau dia terlalu menghindari makanan yang mengandung karbohidrat, lalu kemudian dia tetap mengkonsumsi obat, dia tetap juga mengkonsumsi produk dari Keling, contohnya misalnya Ayubes. Kan Ayubes ini kan produk yang baik untuk menormalkan gula darah. Kita juga punya produk khusus untuk diabetes ya. Pada saat dia konsumsi itu tapi makanannya juga nggak bagus, karbohidratnya sangat rendah dikonsumsi, maka dia bisa mengalami yang namanya hipoglikemia atau penurunan gula darah yang di bawah normal, dan itu berakibat fatal sebenarnya. Jadi buat orang yang diabetes, berkonsultasilah dengan dokter supaya dapat saran terbaik gitu ya, bagaimana cara mengkonsumsi makanannya, obatnya dan lain sebagainya oleh dokter yang menangani tentunya. Produk-produk dari Kelingnya silahkan dilanjutkan, seperti Ayubes misalnya bisa diminum 2 kali 1 pada saat berbuka dan sahur gitu ya. Nah, dan mengkonsumsi klorofil dengan rutin itu juga sangat membantu. Terus kemudian ada yang nanya juga, kita tahu di bulan Ramadan ini paling banyak makanan yang kita konsumsi adalah gorengan dan makanan berlemak. Ya, kita udah bahas tadi ya. Susah sekali menghindarinya. Produk apa yang paling cocok untuk mengatasinya? Tadi saya sudah sebutkan sebenarnya produknya yang paling cocok untuk ngatasin itu sebenarnya produk yang mengandung asam lemak baik. Di Keling ada beberapa produk ya, yang tadi saya sebutkan antara lain Habatus Sauda VCO, Sauda VCO, K Sauda VCO, terus kemudian K Olive Oil itu bisa dikonsumsi secara rutin, K Omega Squash itu ya, buat anak-anak kita juga bisa kasih K Kids. Nah, jadi ada beberapa produk yang sebenarnya bisa dikonsumsi untuk mengimbangi antara lemak jahat yang masuk sama lemak baik yang masuk. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak jahat gitu ya. Kalaupun memang nggak bisa dihindari nih, karena makanan berlemak susah sekali menghindarinya, ya udah kita imbangi deh. Dengan begitu ya lebih balance lah, dan tubuh pun jadi lebih oke. Dibandingin nggak diimbangi sama sekali, itu lebih berbahaya sebenarnya. Oke. Lalu yang keempat, madu Keling apa bisa dikonsumsi untuk menderita diabetes? Bagaimana cara mengkonsumsinya? Bisa dikonsumsi untuk menderita diabetes. Pada hakikatnya orang dengan diabetes itu butuh karbohidrat, butuh kalori sebenarnya, tapi kalori yang baik, yang bagus, yang bersumber dari buah yang baik gitu ya, yang tidak cepat menaikkan kadar gula darah dengan instan gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang bisa dikonsumsi. Apakah madu Keling bisa dikonsumsi? Bisa tentunya. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Jadikan madu sebagai pengganti gula harian dan batasi penggunaannya. Jangan terlalu sering. Konsumsi madu pada saat sedang berbuka. Misalnya kita minum teh manis, kebiasaan kita di Indonesia minum teh manis pada saat sedang berbuka, ganti gulanya, ya gula pasir yang biasa kita konsumsi itu dengan madu 1-2 sendok teh misalnya. Lalu kemudian pada saat kita sedang sahur juga kita boleh konsumsi itu.
ya, sehingga kadar gula kita cukup normal. Dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi sebenarnya makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi kayak minuman kemasan, es buah yang banyak sekali mengandung gula, jus buah yang ditambahkan gula, atau mungkin makan makanan yang sifatnya kayak pastry ya, cake, roti, apa segala macam, itu biasanya gulanya sangat tinggi. Jadi lebih baik diatur. Kalaupun memang ingin dikonsumsi, ya jangan terlalu berlebihan gitu loh. Dan ini sifatnya sebenarnya pertanyaannya kalau cara mengkonsumsi ini lebih ke pribadi ya, individual. Nah, tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya agak banyak, terus kemudian dia terkontrol gula darahnya, ya mungkin kita masih bisa kasih toleransi sedikit. Apakah ada pantangan atau yang kelima, apakah ada pantangan atau kondisi tertentu pada seseorang sehingga tidak bisa diberikan produk yang sudah diinfokan tadi? Pantangan atau kondisi tertentu biasanya berkaitan dengan penyakit bawaan yang dia derita selama ini. Misalnya orang dengan masalah kelainan jantung atau apa segala macam. Sebenarnya orang dengan kehamilan, ya, orang dengan kehamilan itu biasanya kita nggak terlalu sarankan untuk konsumsi sauda VCO karena satu dan lain hal. Terus kemudian orang dengan mual dan muntah berat gitu ya, pada kehamilan awal, misalnya di trimester awal juga itu kita nggak terlalu terlalu kita sarankan untuk konsumsi klorofil karena zat besinya yang tinggi itu akan membuat dia lebih cepat mual, lebih gampang mual gitu ya. Jadi udah mual karena hormon, zat besi tinggi juga itu membuat dia lebih mual. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit jantung, masalah dengan liver, masalah dengan paru-paru, sebenarnya nggak ada masalah untuk mengkonsumsi produk-produk yang tadi. Kenapa? Karena produk tadi bukan obat. Jadi produk-produk yang tadi saya presentasikan itu sebenarnya bukan obat, lebih ke suplemen atau nutrisi tambahan sebenarnya. Nah, jadi harusnya kita bisa konsumsi itu, tetapi karena memang kita tidak mampu, kita nggak bisa memproses makanan itu, menumbuk habatus sauda terlalu lama, memproses minyak zaitun susah, terus kemudian konsumsi VCO juga agak sulit, bikin jus sayuran agak repot gitu ya, maka kita mencari suplemen yang gampang untuk dikonsumsi. Maka itu sebenarnya suplemen ini lebih baik dikonsumsi gitu loh. Nah, terus kemudian apalagi tadi, pada kondisi-kondisi tertentu boleh apa enggak? Sebenarnya nggak ada masalah, konsumsi aja. Yang dihindari adalah orang dengan masalah gagal ginjal. Orang dengan masalah gagal ginjal lalu kemudian juga mengalami atau sedang menjalani proses hemodialisis, cuci darah, itu lebih baik memang mengkonsumsi produk-produk suplemennya itu lebih baik dikurangi karena ketidakmampuan ginjal untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dan jangankan suplemen, biasanya air putih saja itu dibatasi gitu kan. Jadi kita harus berhati-hati betul. Kalaupun ingin konsumsi itu, ya bisa dikonsultasikan ke dokter, didiskusikan dengan dokter yang menangani. Lalu kemudian nomor 6, dari usia berapa tahun bisa mengkonsumsi produk yang sudah dokter jelaskan tadi, dok? Untuk produk tadi sebenarnya untuk klorofil itu dari kecil juga sudah bisa. Di atas 1 tahun kita sudah bisa konsumsi. Jadi usia 1 tahun ke atas sudah bisa konsumsi klorofil. Kalau untuk sauda VCO, beberapa orang juga banyak yang mengkonsumsi itu dari kecil ya. Apalagi orang-orang dari negara-negara Mediterania itu, di Eropa Selatan, Spanyol, Yunani, Turki, terus kemudian Portugal, terus beberapa negara, Italia, itu juga banyak mengkonsumsi minyak zaitun itu sebenarnya dari kecil. Jadi sebenarnya aman aja dikonsumsi pada anak-anak ya. Terus kemudian produk kayak habatus sauda itu memang disarankan 12 tahun ke atas. Ya, habatus sauda itu 12 tahun ke atas. Karena apa? Karena terkadang soft gel itu nyaman. Jadi anak-anak kecil kadang nggak sanggup untuk menelan soft gelnya gitu ya. Padahal sebenarnya manfaatnya cukup bagus. Terus kemudian untuk madu itu bisa di segala usia kecuali mungkin 1 tahun ke bawah. Oke, nomor 7. Selanjutnya saya punya mah akut nih, dok. Nah,
Produk yang cocok untuk saya, apalagi pas lagi bulan puasa gini, apa ya? Sebenarnya semua produk tadi boleh dikonsumsi pada orang dengan sakit mah. Apa aja tadi? Klorofil, sauda VCO, minyak zaitun, dan madu. Itu baik. Apalagi kalau dikombin dengan cara seperti tadi. Maaf. Nah, bisa kita lihat slide-nya. Ini ya. Dengan cara berbuka puasa dengan Key Honey 5 in 1, santap sahur dengan Key Olive Oil, sebelum tidur malam minum Key Sauda VCO, terus kemudian sahur dan berbuka minum Key Liquid Chlorophyll, ini boleh, empat-empatnya boleh dilakukan. Jadi nggak ada produk yang memang spesifik di antara empat tadi, empat-empatnya bisa dikonsumsi pada orang-orang dengan mah. Nah, apakah orang mah boleh berpuasa? Kita akan lihat derajat keparahan dari sakit mahnya itu sendiri sebenarnya. Kalau memang derajat keparahannya cukup berat, dia memang nggak bisa kosong perutnya, kurang dari 2 jam aja udah perih perutnya apa segala macam, mungkin nggak wajib ya hukum berpuasa, dia harus tetap terisi perutnya, sehingga produk-produk ini bisa dikonsumsi pada saat dia sedang makan berat, makan pagi, makan siang, makan malam. Gitu. Tapi kalau memang dia sedang mahnya juga nggak terlalu berat, masih puasa juga dia masih sanggup, produk-produk ini membantu dia untuk mengurangi nyeri lambungnya dan membuat peradangan pada lambungnya ini berkurang. Oke. Ya, nomor 8 dan yang terakhir ini ya. Saya dari Magelang. Mau nanya dok, apa benar buka puasa itu bagusnya dengan makanan manis? Benar, lebih baik dengan makanan manis karena cadangan gula kita juga sudah turun, gula darah kita juga sudah rendah. Lebih baik kita berikan makanan manis untuk menaikkan kadar gula darah dalam tubuh sehingga kita lebih berenergi. Lalu makanan manis apa yang cocok untuk saya yang punya keturunan diabetes? Ini keturunan dengan artinya kalau kita bicara soal keturunan, artinya dia punya resiko ya. Kalau dia memang terkena diabetes itu beda lagi. Kalau orang yang punya garis keturunan dari ayah, ibunya, atau dari sanak familinya itu punya masalah dengan diabetes atau masalah dengan gula darah, maka dia punya potensi sebenarnya besar untuk mengalami diabetes mellitus juga tipe 2. Sehingga biasanya orang-orang yang sudah tahu bahwa dia punya riwayat seperti itu, dia akan berjaga-jaga gimana caranya supaya tidak terkena diabetes. Apa makanan manis yang cocok sebenarnya? Makanan manis yang cocok itu adalah makanan manis yang tidak menaikkan kadar gula darah secara instan. Yang tadi saya sebutkan itulah makanan yang sifatnya low GI. Jadi kalau mau mengkonsumsi makanan, jangan terlalu berlebihan yang sifatnya makanan pokok. Misalnya mengkonsumsi nasi yang berlebihan, 1 piring penuh nasinya. Terus kemudian lauknya misalnya ditambahin bukan lauk yang sifat protein tinggi, malah di lauknya itu mie goreng misalnya atau apa segala macam. Itu sebenarnya akan membuat dia lebih beresiko. Terus kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan manis sebagai snack, coklat, terus kemudian minum minuman manis kayak teh yang sedang kekinian saat ini itu kadar manisnya tinggi banget apa segala macam, itu sebenarnya tidak terlalu cocok dan tidak terlalu baik untuk orang yang punya resiko keturunan diabetes seperti ini, karena akan membuat kerja insulinnya jadi lebih berat dan akan mengalami resistensi insulin di kemudian harinya. Jadi poinnya adalah bergaya hidup sehat. Orang-orang yang ingin terhindar dari diabetes itu lebih baik bergaya hidup sehat, artinya imbang makannya, imbang pengeluarannya. Artinya dia makan cukup sesuai dengan aktivitas hari-harinya. Kalau dia atlet ya dia makan sesuai dengan porsi atlet. Tapi kalau dia pekerja kantoran, lebih banyak duduk di belakang layar, mengkonsumsi makanan sebanyak yang dikonsumsi sama atlet, maka itu akan berbahaya. Ya, jadi itu akan berbahaya dan itu akan membuat kadar gula dalam darahnya akan terus meningkat, kerja insulinnya akan keras, akan terjadi resistensi insulin dan dia akan berpotensi untuk terkena diabetes mellitus. Jadi makanan manis apa yang cocok? Makanan manis sebenarnya boleh dikonsumsi tetapi tidak berlebihan, disesuaikan dengan gaya hidupnya. Plus coba mencari pengganti sumber manis gitu loh, sumber gula. Jadi jangan mengkonsumsi gula yang berasal dari gula pasir atau gula buatan
gula rafinasi, cari madu, cari stevia, itu mungkin jauh lebih baik. Terus kemudian nomor 9, dok saya mau tanya, kalau madu jadi bumbu masak, apakah hanya terkaramelisasi, manfaatnya jadi hilang atau malah jadi berbahaya bagi tubuh? Jadi gini, pada saat madu itu dijadikan bumbu masak, misalnya untuk jadi bakaran ayam misalnya atau jadi sambal atau apa ya, kalau dia terjadi karamelisasi, sebenarnya kita itu mengindikasikan madunya itu bukan madu asli. Biasanya madu yang menjadi karamel itu adalah madu yang sudah tercampur dengan gula tebu, gula pasir. Nah, jadi indikator madu asli itu kan tadi kita lihat dia hanya madu murni yang tidak tercampur dengan zat tambahan yang lain seperti gula. Nah, jadi kalau dia masih madu asli, biasanya kalau terkena pemanasan, pada saat dia di suhu didihnya, dia mendidih, tetapi dia tidak terjadi karamelisasi. Kalau terjadi karamelisasi, bisa dipastikan madunya itu madu yang sudah bercampur dengan gula, sehingga sebenarnya nggak terlalu baik. Yang terjadi adalah rasa gula saja, bukan rasa madu aslinya. Maka ganti madunya, itu yang pertama. Dan apakah jadi bahaya buat tubuh? Bahaya, karena campuran madu dan gula ini akan menghasilkan gula darah atau membuat kadar gula dalam makanan itu akan menjadi tinggi. Kalau kita konsumsi, maka kadar gula dalam darah kita akan cepat sekali naik. Dan itu nggak baik. Darah kita jadi kental, lalu kemudian kita pun jadi lebih gampang gemuk. Ya, apapun sesuatu yang berlebihan sebenarnya nggak baik, apalagi glukosa ya. Dan kita punya jadi resiko untuk kena diabetes juga kan. Lalu kemudian nomor 10, dok, apakah boleh mencampur susu dengan buah seperti es buah? Banyak yang bilang itu berbahaya. Apakah benar, dok? Ini hoax sebenarnya. Jadi mencampur susu dengan buah nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, jadi tidak ada masalah mencampur susu dengan buah karena sebenarnya tidak ada yang membuat itu jadi beracun gitu loh. Jadi nggak tahu saya sumbernya dari mana. Kita belum pernah menemukan ada orang mencampur susu dengan buah. Bahkan susu dengan buah itu banyak yang dijadikan smoothies, dijadikan sumber minuman yang enak gitu ya, yang sebenarnya berkhasiat baik buat tubuh kita. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Apakah ada buah-buahan tertentu yang nggak boleh dicampur dengan susu? Sejauh pengetahuan saya sebenarnya tidak ada. Yang jangan mencampur singkong yang udah biru dengan susu, itu berbahaya karena singkongnya sendiri udah beracun sih sebenarnya. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Jadi sudah ada 10 pertanyaan ya. Oke, apakah Omega Squat dan Sauda VCO bisa diminum bersamaan? Oke, Omega Squat adalah sumber asam lemak tak jenuh ganda yang berasal dari ikan salmon Norwegia dan juga diberikan squalen juga ya. Squalennya berasal dari ikan hiwa ezame. Terus kemudian dalam kandungan omega squat itu banyak sekali omega 3-nya. Baik. Cuma kalau dia dikonsumsi dengan Sauda VCO, di mana Sauda VCO ini merupakan sumber dari asam lemak tak jenuh tunggal, omega 9-nya lebih banyak ya dibandingin si omega squat ini. Kalau dia diminumin bersamaan, biasanya memang nggak ada interaksi apapun sih. Buat orang yang sebenarnya betah aja minum atau senang aja minumnya, nggak ngerasa nggak nyaman, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya antara suplemen seperti itu dikasih jarak minumnya supaya penyerapannya lebih maksimal. Nah, kalau saya pribadi menyarankan lebih baik dijarakkan ya, setengah jam, 1 jam itu bagus, nggak ada masalah. Nah, karena ini produknya lemak dengan lemak gitu kan. Nah, atau biar lebih gampang, omega squat-nya diminum sebelum makan, Sauda VCO-nya diminum sesudah makan. Itu juga nggak ada masalah, itu jauh lebih bagus. Karena saling melengkapi, yang satu omega 9, yang satu omega 6, dan punya manfaat masing-masing. Kalau diminum secara rutin, dua-duanya gimana dok? Nggak ada masalah, silahkan aja. Diminum salah satu, nggak ada masalah, silahkan aja. Karena ini sifatnya suplementasi, jadi baik sebenarnya dikonsumsi untuk secara berkesinambungan. Perlu saya tegaskan juga, suplementasi berbeda dengan obat. Suplementasi berbeda dengan obat. Obat diberikan karena ada indikasi dan diberikan oleh dokter
untuk meredakan gejala dari pasien tersebut, orang yang sakit tersebut, dan untuk meredakan atau menterapi penyakit yang ada, penyebab kausatifnya, misalnya karena infeksi kuman, maka kita kasih antibiotika dan lain sebagainya untuk itu. Tapi kalau suplementasi, itu sebenarnya sifatnya adalah makanan tambahan. Ya, jadi beda antara obat dan suplemen. Obat diminumkan kalau sakit, suplemen diminumkan pada saat sakit dan sehat pun nggak ada masalah, karena ini adalah makanan. Obat ada sifatnya adiktif atau kecanduan, atau ada ketergantungan pada obat. Kalau suplemen bukan kecanduan namanya, tapi lebih ke kebutuhan tubuh kita untuk konsumsi suplemen itu secara rutin. Jadi ini merupakan satu hal yang berbeda. Ya, jadi kalau dibilang berbahaya, lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya obat kalau tidak kontrol dengan baik. Tapi kalau suplementasi, selama dia diminum dengan dosis yang cukup, secara rutin dan lain sebagainya, sebenarnya cukup aman dikonsumsi hari-hari, baik orang sakit maupun orang yang sehat. Jadi apa yang bisa kita ambil atau kita tarik kesimpulan dari webinar kali ini? Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan sudah banyak sebenarnya produk-produk yang sudah membuat makanan-makanan yang sunnah itu jadi lebih simpel, jadi lebih gampang untuk dikonsumsi. Ya, seperti produk-produk yang saya sebutkan tadi, sehingga kita lebih gampang mengkonsumsinya. Dan di balik sunnah itu pasti ada hikmah yang besar, pasti ada manfaat yang besar untuk kesehatan kita, sehingga jangan ragu untuk mengkonsumsinya. Nah, jadi di momentum ini juga, di saat momentum wabah corona ini juga, saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan itu adalah segalanya. Seluruh dunia sekarang sedang konsentrasi untuk gimana caranya menyehatkan warganya, maka mulailah hidup sehat dari diri kita sendiri dulu. Lalu ajak keluarga kita untuk melakukan gaya hidup sehat. Mulai dengan makanan yang bergizi, lalu kemudian mulai berolahraga, tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, jadi ambil hikmah dari semua kejadian ini supaya kita bisa jadi orang yang lebih sehat lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi itu aja mungkin ya dari segala pertanyaan yang udah ada. Mudah-mudahan bisa membantu dan kita bisa juga ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, saya mohon pamit. Kalau ada salah kata, kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf karena kekurangan milik manusia. Segala kesempurnaan dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Capek ngoceh sendiri ya. The power of. Hah? Udah dengar sendiri. Tinggal gue biasakan dulu. Ternyata susah ya. Nggak enak kalau